Berjumpa lagi dengan saya Zepanya Marata Mangunsong. Saya pada kesempatan kali ini ingin menjawab soal-soal yang diberikan oleh Pak Mustain Zambari sebagai dosen pengajar analisis numerik kelas ahli jenjang D4 teknologi kimia industri. Adapun soal-soal yang diberikan adalah seperti di layar. Untuk soal nomor 1, dengan aturan Riemann kiri tentukan nilai integral dari persamaan x kuadrat sin x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 4. Kemudian soal nomor 2, dengan aturan Riemann kanan tentukan nilai integral dari persamaan x kuadrat dan x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1,5. Kemudian untuk soal nomor 3, dengan aturan titik tengah, tentukan nilai integral dari persamaan x per akar dari x kuadrat min 4 dx dengan batas bawah 3 sampai batas atasnya 3,5. Kemudian untuk soal nomor 4, dengan menggunakan MATLAB aturan trapezoid, tentukan nilai integral dari persamaan akar dari 1 plus x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kemudian soal nomor 5, dengan menggunakan MATLAB dan aturan Simpson, nilai integral dari persamaan cos sin x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas v dikali seper v. Baiklah, pertama kita buka MATLAB-nya sampai tampil comment script seperti pada layar. Seperti biasa, kita pertama sekali kita clear all dan CLC. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada data yang tersimpan pada common window ataupun workspace sebelumnya, sehingga nanti tidak terdapat error pada waktu kita pengerjaan ketika kita melakukan runningnya. Untuk soal nomor 1 itu Riemann kiri dengan persamaan x kuadrat sin x dx. Pertama kita ingin mengcustom nilai n ya, sehingga kita bisa menguji coba dengan beberapa nilai n untuk mendapatkan nilai yang semakin akurat. Sehingga kita customkan dengan menggunakan nx sama dengan input masukkan nilai n. Untuk Riemann kiri maupun Riemann kanan itu kita nilai n ya, nilai n jumlah piece ataupun jumlah persegi yang akan kita hitung luasnya di bawah integral dari x kuadrat sin x ini, dia harus ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Itu agar kita bisa mendapatkan nilai n sesuai dengan yang diinginkan ketika kita memvisualisasikannya. Nanti akan saya perlihatkan perbedaannya menggunakan plus 1 ataupun tidak. Kemudian kita masukkan nilai batas bawahnya. Batas bawahnya tadi 0, batas atasnya tadi pi per 4, batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 4. Kemudian kita masukkan komen hanya untuk mencari hanya menggunakan persamaan batas atas dikurangi batas bawah per n-1. Kita linspace kan x-nya linspace a, b, dan n agar nilai a, nilai b, dan nilai n ini dapat dioperasikan dengan
persamaannya. Persamaannya tadi x kuadrat sin x dx. Kita masukkan saja x kuadrat dikali sin x. Di sini kenapa kita menggunakan command power atau titik ini untuk mengubah nilai x ini menjadi nilai vektor, yang menjadi nilai metrik. Jikalau tidak menggunakan power, dia akan menjadi nilai vektor. Untuk i-nya, integralnya, untuk Riemann kiri itu dengan komen h dikali sum fungsi f pertama sampai f ke n min 1. Kita tes run. Kita gunakan 11 piece. Maka didapatkan nilai integralnya adalah 0,0738. Untuk membedakan tadi, untuk membedakan nilai n ya, ketika kita tidak tambahkan 1 ataupun dengan kita tambahkan 1, kita gunakan grafiknya untuk memvisualisasikannya. Grafik sama dengan histogram histogram dengan menggunakan command berikut. Maka kita tes run kan. Kita gunakan n-nya 11. Maka dia akan menampilkan jumlah figurnya seperti berikut. Kita tadi menginginkan n-nya 11. Maka jumlah barnya kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita coba tadi, jikalau kita tidak tambahkan 1, kita masukkan 11. Maka kita mendapatkan jumlah histogramnya kurang 1 dia, alias 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Hanya terdapat 10 histogram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya terdapat 10 histogramnya. Oleh sebab itu, untuk Riemann kiri dan Riemann kanan, kita harus tambahkan 1. N-nya harus ditambahkan 1. Kemudian untuk nomor 2,
dengan aturan Riemann kanan. Persamaan x kuadrat ln x dx dengan batas bawah 1 sampai batas atasnya 1,5. Kita rubah dulu nilai batas bawahnya tadi 1, batas atasnya 1,5. Hanya masih sama, x-nya pun masih di line space kan a, b, dan n. Nah, untuk fungsi f-nya kita rubah, f-nya tadi x kuadrat dikali ln x. Nah, karena di MATLAB dia tidak mensupport ln, maka kita gunakan command log x. Untuk i-nya kita gunakan i sama dengan h dikali sum fungsi ke-2 sampai n. Kita running dengan 11 bits, maka didapatkan nilai integralnya adalah 0,2133. H sama dengan sum H dikali sum F ke-2 sampai ke N. Nah, kita dapatkan juga gambar histogramnya. Terdapat 11 bar di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, kita coba jikalau tidak ditambahkan 1 nilai N-nya. Maka terdapat perbedaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya terdapat 10 histogramnya. Inilah perbedaannya jikalau tidak ditambahkan 1 pada nilai N-nya. Kemudian untuk nomor 3, dengan aturan titik tengah, tentukan integral dari x per akar kuadrat dari x kuadrat min 4 dx dengan batas bawah 3 dengan batas atas 3,5. Nah, untuk titik tengah dan trapezoid maupun Simpson, kita tidak memerlukan lagi n-nya ditambah dengan 1. Maka dapat kita hapus saja n-nya tadi, dan n-nya langsung masukkan nilai n sendiri. Untuk nomor 3 tadi titik tengah, kita masukkan nilai batas bawahnya 3 dan batas atasnya 3,5. Fungsinya kita rubah tadi x per akar kuadrat x kuadrat min 4. Nah, untuk common integralnya nomor 3 kita gunakan common h dikali sum fungsi ke pertama sampai n-1. Kita running, kita gunakan 11 bits, maka didapatkan nilai integralnya adalah 0,6393. Kemudian untuk aturan trapezoid nomor 4, dengan batas bawah 0 sampai batas atas 1, tentukan integral dari akar dari 1 plus x kuadrat dx. Oke, pertama kita rubah nilai a nya menjadi 0 dan nilai atasnya menjadi 1. Kemudian persamaannya kita masukkan tadi akar kuadrat dari 1 plus x kuadrat. Untuk trapezoid, persamaan common integralnya menggunakan common h per 2 dikalikan fungsi pertama
ditambah jumlah dari fungsi kedua sampai ke n-1 ditambah fungsi ke n. Kita tes run menggunakan 11 piece, maka didapatkan integral dari akar 1 plus s kuadrat dx dengan batas bawah 0, batas atas 1 dengan jumlah piece yang 11, didapatkan nilai integralnya 0,6345. Nah, kemudian untuk nomor 5, dengan menggunakan aturan Simpson, integralkan persamaan cos sin x dx dengan batas bawah 0, batas atas pi dikali dengan seper pi. Dengan batas bawah 0, batas atas pi, persamaannya cos sin x. Nah, untuk metode Simpson, komen integralnya kita gunakan komen h/3 dikalikan fungsi pertama ditambah 2 dikali jumlah fungsi pertama sampai ke 2 sampai ke n-1 ditambah dengan 4 dikali jumlah fungsi ke 2 sampai n-1 ditambahkan fungsi ke n. Dengan 11 piece, maka kita dapatkan nilai dari integral cos sin x dx dengan batas bawah 0, batas atas pi. Namun di sini tadi kita ada dikalikan dengan seper pi, nilai dari integral tersebut dikalikan dengan seper pi, maka kita dapatkan I akhirnya I dikalikan seper pi. Maka kita dapatkan nilainya, nilai I akhirnya 0,8319. Jika kita perhatikan dari tadi, untuk metode Riemann kiri maupun Riemann kanan, aturan Riemann kiri, Riemann kanan, titik tengah, trapezoid dan Simpson, ini sebenarnya bisa kita jadikan satu komen, satu script. Dengan cara saya sudah menyiapkannya di sini. Di sini saya gunakan command clear out dan clc dulu untuk menghapus semua data-data yang mungkin tersimpan di command window maupun di workspace. Kemudian saya tampilkan, silakan pilih metode penyelesaian integral yang diinginkan untuk nilai 1. Untuk yang pertama Riemann kiri, yang kedua Riemann kanan, yang ketiga titik tengah, yang keempat trapezoid, yang kelima dengan metode Simpson.
Z ini adalah untuk pilihan tadi, pilihan yang di atas. Kalau 1 untuk Riemann kiri, 2 untuk Riemann kanan, 3 untuk Riemann tengah, titik tengah, untuk 4 dengan metode trapezoid, dan 5 untuk Simpson. A-nya batas bawah integral, B-nya batas atas integral, dan NZ tadi untuk yang batas dengan metode Riemann kiri maupun Riemann kanan. Karena di sini tadi kan, jikalau dia Riemann kiri dan Riemann kanan, maka n-nya harus ditambahkan 1. Maka di sini saya menggunakan command logika if jika z-nya pilihannya tadi lebih kecil sama dengan 2, yaitu apakah dia memilih 1 ataupun memilih 2, maka n-nya nz ditambah 1. Selain itu atau 3, 4, 5 metode titik tengah, trapezoid, dan Simpson tadi, maka n-nya tidak perlu ditambah 1. Kemudian n, x-nya di line space kan langsung di sini, ABN, dan f-nya kita masukkan dengan manual. F-nya saya minta masukkan nilai fungsi persamaan integralnya, kemudian nilai analitiknya. Jika kita ingin mencari error ya, maka kita harus mencari nilai secara analitik. Nilai analitiknya kita inputkan dengan manual, masukkan nilai analitik penyelesaian persamaannya. Kemudian yang tadi komen-komen yang tadi menggunakan metode Riemann kiri, maka z-nya harus sama dengan 1. Komennya hanya B-A per N-1, line space kan langsung, I-nya tadi error ini salah, maka displaykan hasil integral Riemann kirinya. Ini command dari integralnya tadi, dan didapatkan hasil dari integral dengan metode Riemann kiri. Dan ini untuk menampilkan grafiknya. Kemudian Riemann kanan, kita gunakan masih command logika else if z-nya sama dengan 2, maka dijalankan command yang berikut. I-nya sama dengan H dikali sum F kedua sampai ke N, dan didisplaykan hasil Riemann kanannya. Ini untuk menampilkan grafiknya. AX sama dengan A min B min A per 2 dikali N. BX nya B min A per 2 kali N. Maka di grafiknya menggunakan barnya XA, F dan histogram, kemudian B nya. Kemudian untuk metode titik tengah, kita gunakan command else if Z sama dengan 3, H dan X nya masih sama. Untuk membedakannya hanya di I nya saja tadi, semuanya hanya di I nya saja berbedakan, dan didisplaykan integralnya dan grafiknya. Begitu juga ada untuk metode aturan trapezoid. Else if nya Z sama dengan 4, H dan X nya masih sama, namun I nya kita rubah kembali. I sama dengan H per 2 dikali F pertama plus 2 dikali sum F kedua sampai ke N-1 plus Fn, yang seperti yang tadi. Ini untuk menampilkan grafiknya, G bar XF, histogram, face color none di plotnya. Untuk yang terakhir, aturan Simpson, karena ini adalah aturan yang terakhir, kita gunakan L saja tanpa memasukkan Z-nya sama dengan 5. H dan X yang masih sama, kita karena tadi I-nya hasil integralnya ini
1/pi, maka kita gunakan dulu pertama untuk mencari integralnya, integral fungsinya ini tadi, integral cos sin x dx dengan batas bawah 0 sampai batas atas pi, dan kemudian kita kalikan dengan 1/pi. IH nya koman untuk integral cosinus sinus x dengan batas bawah 0 sampai pi, dan I nya kita kalikan IH hasil integralnya tadi dengan 1/pi. Kemudian untuk errornya tadi, karena kita menggunakan nilai analitik, maka errornya kita absolutkan antara nilai analitik dikurangi nilai integral numerik dibagi dengan nilai analitik dikali 100, maka didisplaykan persen errornya num to string error. Kita tes untuk metode Riemann-Curie, batas bawahnya 0, batas atasnya pi/4. Kita ingin menggunakan 10 strips. Masukkan fungsi persamaan integralnya, x kuadrat sin x. Nilai analitik, untuk mencari nilai analitiknya ini saya sudah cari tadi, itu 0,088753. Kita dapatkan hasil integral Riemann-Curie-nya 0,072422, sementara nilai analitiknya tadi 0,088753. Maka persen kesalahan kita, error kita sampai 18%, 18,4%. Untuk mencari nilai analitik, kita menggunakan persamaan seperti berikut. Kita simbolkan dulu. SIMS X. Kita simbolkan X ini adalah fungsi, bukan string. Fungsinya nilai analitiknya tadi untuk persamaan nomor 1, x kuadrat sin x dx. Maka sin x kuadrat dikalikan sin x. Kita display. Maka didapatkan hasil integralnya. Untuk mencari persamaannya, integralnya kita gunakan seperti berikut. Integral dari FC, dan jikalau kita ingin mencari nilai akhirnya, nilai akhir integralnya, integral FC dengan batas bawahnya tadi berapa? Batas bawahnya 0 dan batas atasnya pi/4. Kita run. Persamaannya x kuadrat sin x, maka hasil integralnya adalah
2x sin x min cos x dikali x kuadrat min 2 dengan nilai hasil integralnya dengan batas bawah 0 sampai batas atas pi per 4, maka hasilnya adalah pi dikali 2 akar 2 per 4 dikurangi 2 pangkat setengah atau akar 2 dikali pi pangkat 2 per 32 min 1 dikurangi 2. Nah, kita masih belum tahu nilai hasil pastinya berapa, maka kita bisa menampilkan nilainya dengan command rsums. Masukkan persamaannya x kuadrat dikali sin x vektor batas bawahnya 0, batas atasnya pi per 4. Kita runningkan. Kita bisa menggesernya jumlah stripsnya ini tadi, jumlah diagram histogramnya. Maka didapatkan nilai integralnya secara analitik 0,088753. Seperti yang tadi saya masukkan 0,088753 untuk nilai analitiknya di sini tadi. Nomor 1 untuk Riemann kiri batas bawahnya 0 sampai pi per 4, jumlah stripnya 100, fungsi integralnya x kuadrat sin x. Nilai analitiknya tadi 0,088753. Maka kita dapatkan persen errornya 1,918. Sementara tadi kita menggunakan hanya 10 strip, errornya sampai 5%. Jika kita ingin mendapatkan error yang semakin kecil ataupun mendapatkan hasil yang semakin akurat, kita tinggal tambahkan jumlah stripnya sehingga gap-gap antar strip ini tidak semakin kecil. Kita contohkan lagi. Run. Nomor 1 dengan batas bawah 0, batas atas pi per 4, jumlah stripnya kita misalkan 1 juta strip. Persamaan integralnya x kuadrat sin x. Nilai analitiknya dari 0,088753. Kita dapatkan errornya semakin kecil. Errornya 0,00238109. Dengan grafiknya seperti berikut. Dengan kesimpulannya, semakin banyak jumlah stripnya, maka akan semakin akurat hasil integral numeriknya. Jadi n-nya ini atau jumlah stripnya ini mempengaruhi dari galatnya sendiri. Semakin banyak n-nya, semakin kecil galatnya. Sementara semakin sedikit n-nya, maka akan semakin besar galatnya atau errornya. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang salah boleh dikoreksi untuk perbaikan lebih lanjutnya. Untuk mendapatkan M-file dari MATLAB ini, boleh menghubungi saya melalui email ataupun melalui Facebook saya sendiri.
ataupun melalui Instagram saya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu.